Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurmila. Saya dosen dari bagian fisiologi dan hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk kelenjar tiroid. Keterampilan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid ini dirancang untuk menyiapkan mahasiswa agar mampu terampil dan mampu melakukan dengan baik dan benar mengenai palpasi untuk pemeriksaan kelenjar tiroid secara baik dan benar. Adapun tujuan dari dilakukannya pemeriksaan kelenjar tiroid ini di mana setelah melakukan latihan keterampilan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama dapat mengetahui letak kelenjar tiroid dengan benar, kemudian dapat melakukan persiapan baik pada orang yang diperiksa dengan benar, kemudian dapat melakukan cara pemeriksaan kelenjar tiroid dengan benar, dapat menentukan apakah orang yang diperiksa tersebut mengalami pembesaran kelenjar atau tidak. Yang kelima, mengetahui cara-cara tingkat pembesaran kelenjar tiroid dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa untuk mengedukasi, memberikan penjelasan ke pasien untuk pembesarannya, dari pembesaran dia hipertiroid apa yang perlu dihindari, kemudian untuk dia hipotiroid apa yang perlu untuk diedukasi ke pasiennya. Dan itu harus dilakukan agar kedepannya kita mencegah komplikasi dari kondisi hipertiroid ataupun hipotiroid ini. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk pemeriksaan kelenjar tiroid. Alat yang dibutuhkan yaitu stetoskop, di mana kita ketahui stetoskop ini nanti berguna untuk auskultasi. Alat yang lainnya seperti tensimeter, pengukuran untuk suhu, termometer, dan spatel itu digunakan untuk pemeriksaan tanda vital. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik untuk kelenjar tiroid, kita terlebih dahulu akan melakukan proses persetujuan dengan pasien, apakah pasien bersedia atau tidak. Yang kedua, kemudian kita akan melakukan proses untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh pasien. Kita lakukan cuci tangan atau memakai hand sanitizer dengan melakukan cuci tangan 7 langkah. Baik Ibu Titin, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid pada Ibu Titin. Pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman Ibu, tetapi akan saya lakukan dengan tidak membuat Ibu nyeri ketika ditekan dan Ibu merasakan tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Bu Titin tadi sudah bersedia ya untuk dilakukan pemeriksaan. Boleh Ibu buka masker sama lehernya? Buka jilbabnya, maaf. Ya Ibu. Pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu melihat bentuk dari depan tiroid Bu Titin, apakah ada pembesaran atau ada perubahan warna atau ada berwarna merah di sekitar kulit leher kelenjar tiroid Ibu Titin. Jika tidak ada, kita melanjutkan ke pemeriksaan perabaan. Pemeriksaan perabaan dilakukan, pemeriksa berada di belakang pasien, kemudian meraba dengan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk, meraba ke bawah. Setelah meraba ke bawah, kemudian mencari ismus di tengah. Setelah mencari ismus, jari kemudian meraba ke atas dengan mencari pembesaran yang ada di sekitar tiroid. Coba Ibu menelan lagi Ibu. Ya. Untuk menilai adanya pembesaran, kita meraba di kiri dengan cara menyuruh ibunya untuk menelan. Menelan Ibu. Baik. Begitupun di kelenjar tiroid kanan. Menelan Ibu? Baik. Untuk pemeriksaan kelenjar tiroid sudah selesai.
Bu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Berikutnya, saya akan memeriksa apakah Ibu ada tremor atau tidak. Boleh Ibu ditengadahkan tangannya? Oke. Dibalik Ibu. Agak lurus begini. Sebentar Ibu ya. Jadi untuk mengetahui pasien ada tremor atau tidak, kita boleh menggunakan kertas, kemudian menyimpan di atasnya. Jika ada tremor, berarti positif. Selesai ya. Kemudian, permisi Ibu, tangannya. Kita melihat apakah ada erythema palmaris atau tidak. Saat ini tidak ada erythema palmaris. Kemudian kita meraba tangan pasien kering atau basah. Jika basah itu menandakan keringat yang banyak yang ditandai dengan kondisi hipertiroid. Jika dia kering, kondisi yang didapatkan kondisinya bisa hipotiroid. Ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah auskultasi. Kita mengauskultasi di tempat kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid kiri dan kanan. Kemudian yang kita dengar adalah adanya bunyi bising atau brood, di mana ketika didapatkan bunyi bising atau brood di salah satu kelenjar tiroid kiri dan kanan ini, itu menandakan adanya vaskularisasi yang banyak pada daerah tiroid tersebut. Tadi kita telah melakukan pemeriksaan fisik dan terkhusus untuk pemeriksaan kelenjar tiroid. Semoga mahasiswa mampu mengambil manfaat dari proses pembelajaran mengenai pemeriksaan kelenjar tiroid. Terima kasih.